Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Puji syukur milik Allah, salawat dan salam semoga tercurah terlimpah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan ke ayat yang ke-77 surat Al-Baqarah. Meskipun kondisi hujan, tetapi tetap kita bersyukur kepada Allah bahwa dengan hujan ini mampu memenuhi kebutuhan air warga Peru. Di Pak Budi sekarang tidak perlu lagi angkutan air. Alhamdulillah. Ini pasien aku Allah langsung. Jadi sebetulnya kan kalau tidak ada air itu kan ribut ya, wow, mengurangi pidosaeun ku Allah, makanya daripada nyendosa beda cai we. Supaya teriwe. Ya. Tetapi dengan adanya nikmat yang Allah, sebenarnya nikmat itu. Hujan itu nikmat yang diberikan oleh Allah. Di sisi lain orang menanggapinya bahwa hujan adalah sebagai penghalang untuk ibadah. Karena penghalang ibadah kan susah ke masjid. Semakin enak tidur kalau hujan. Ya untungnya kalau Om Riki itu siap saja. Selalu standby. Ya, lanjutkan ke Al-Baqarah ayat 77. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Awala ya'lamuna, apakah mereka tidak mengetahui, annallaha, sungguhnya Allah itu ya'lamu, Allah tahu, ma yusirruna, apa yang mereka sembunyikan, wa ma yu'linun, dan apa yang mereka tampakkan. Ini kan sebelumnya berkaitan dengan sifat munafiknya orang Yahudi. Jadi orang Yahudi juga ada yang munafik. Orang Islam ada yang munafik? Ya, Yahudi juga ada. Mereka tidak tahu kalau ketika mereka berhadapan dengan orang Islam itu berkata A, ketika berbalik kepada kaumnya sendiri, sahabatnya sendiri akan berkata B. Nah, mereka tidak sadar kalau Allah itu tahu ketika mereka berkata dengan orang Islam, ketika mereka berhadapan dengan kaumnya sendiri. Nah, di Islam pun sama seperti itu. Nah, seharusnya meskipun ayat ini pendek, tetapi ayat ini sebetulnya ayat yang seharusnya merubah karakter orang menjadi baik. Seharusnya. Sebab kenapa? Sebab Allah tahu apa yang tersembunyi, apa yang tampak. Apa yang dalam hati kan orang tidak tahu, tapi Allah tahu. Nah, sebetulnya ayat ini seharusnya ayat yang harus mampu merubah karakter jeleknya manusia. Seharusnya kalau mereka betul-betul mengimani ayat Allah. Jadi kalau orang tahu, Pak, Bapak itu Allah tahu Bapak yang ada dalam hati, apa yang Bapak dalam mulut. Itu kan ketika menyampaikan itu kadang-kadang orang nggak tahu dalilnya apa, Pak. Dalilnya ya ini. Dan seharusnya ayat ini merubah karakter jahat manusia, sebab Allah mengetahui apa yang dalam hati dan dalam mulut. Makanya sebab ayat ini seharusnya melahirkan rasa takut. Harusnya melahirkan rasa takut. Sieun ku Allah teh. Kalau ayat ini dipahami betul, meskipun pendek, ia tidak akan berani dalam hatinya ada sebuah kejahatan. Dia juga dalam yang tampak tidak akan berani korupsi, tidak akan berani memeras orang, tidak berani
Pokoknya tidak akan berani berbuat dosa dan berbuat jahat. Karena Allah tahu, apalagi Raqib dan Atid selalu mencatat. Jadi kalau ada kejahatan, kejelekan, Allah catat. Malaikat Raqibnya. Ya tidak kelihatan sekarang, nanti ditampilkannya waktu dia menghisab, dilihatnya. Satu, harus melahirkan rasa takut sehingga orang tidak akan berani lagi berbuat salah dan berbuat dosa. Kalau ada yang berani lagi berbuat salah, berbuat dosa, baik itu yang disembunyikan dalam hati maupun dalam mulut maupun dalam anggota tubuh, maka sejatinya dia sedang menantang Allah. Sedang menantang Allah. Allah tahu kok masih juga gitu. Masih juga berbuat salah, masih juga berbuat dosa, masih juga berbuat jahat. Nah, ini meskipun pendek tapi maknanya dalam. Yang kedua, ayat ini melahirkan juga pengawasan. Jadi dia di ayat melalui ayat ini Allah mengawasi gerak-gerik baik yang disembunyikan maupun yang tampak. Jadi seharusnya, makanya satu, kalau ada rasa takut maka tidak akan lagi berani untuk berbuat salah. Kalau ayat ini sebagai pengawasan juga tidak akan berani, sebab Raqib dan Atid selalu mengawasi dan mencatatnya. Makanya ayat ini disimpulkan seharusnya ayat ini mampu merubah karakter jahat manusia menjadi karakter baik. Dan mudah-mudahan dengan ayat ini semakin kita rasa takut, semakin waspada, semakin hati-hati dengan sikap baik itu ucapan, tingkah laku maupun yang ada dalam hati. Nah, saja ya, sebab inilah nanti yang melahirkan dosa itu ya baik sekali mah. Sekali loba-loba teuing, ya loba. Ya, itu saja saya sampaikan melihat ini di pagi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf atas segala khilafnya. Hasbunallah ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.